farhatun inda liqaihi, yaitu berjumpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Andi Nasir MPD yang kami hormati, Bapak Kiai Dr. Muhammad Hajar dari Pati yang kami hormati juga. Puji syukur alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang sangat kami sayangi, saudara-saudara kami di SMP Negeri 25 ini, seluruh karyawan yang saat ini berkumpul di aula kecil SMP Negeri 25. Puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah suasana hiruk-pikuk pandemi seperti ini. Kita masih banyak mendapatkan anugerah rezeki, kesehatan, ketentraman, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas izinnya kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sesuai dengan agenda sekolah dalam suasana Idul Fitri ini, kita melaksanakan tradisi yaitu halal bihalal, walaupun sekupnya di lingkungan sekolah kita khusus untuk warga SMP Negeri 25 Semarang. Ada suatu harapan yang luar biasa Bapak Ibu, dengan diadakannya acara halal bihalal ini nanti, kita yang selama ini bersaudara berkumpul membantu tugas bersama-sama, hari ini juga kita secara ikhlas nanti saling memaafkan atas segala khilaf dan salah yang kita lakukan selama ini, dan Allah meridhoi apa yang menjadi niat kita, sehingga nanti setelah selesai acara ini kita betul-betul kembali tidak menanggung salah lupa antara satu dengan yang lainnya. Amin. Perlu kami aturkan Bapak Ibu, rangkaian acara pada pagi siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian laporan ketua panitia kegiatan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 25 Semarang, sambutan komite, kemudian diakhiri dengan acara halal bihalal. Demikian Bapak Ibu yang rangkaian acara pada siang hari ini, agar semuanya selalu dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Andrea Berina Nurul Amira dari kelas 7E. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Rio Fajar kelas 8B. Kami mohon untuk menempatkan diri anak-anakku, dan sedikit perlu kami ingatkan Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, dengarkan dengan sebaik-baiknya dan ikuti dengan tenang agar kita juga mendapatkan rahmat-Nya. Untuk itu marilah Bapak Ibu kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Silakan Rio dan Anissa Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 133, 134. Anak-anakku yang ada di rumah juga hari ini selamat mengikuti kegiatan halal bihalal secara virtual. Nah, semoga kalian semuanya yang di rumah juga mendapatkan rahmat dari pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan Ramadan yang saat ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Nurul Watoni M.Com. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Anasih MPT selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Semarang. Yang kami hormati Bapak Muhammad Imron SHMM selaku Ketua Komite SMP Negeri 25 Semarang. Bapak kami hormati juga serta kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Ahmad Pemaki yang mengagendakan acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung walaupun tengah pandemi. Ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung terus di masa mendatang karena acara ini sangat berkah. Yang kedua, Bapak sekalian, panitia ini ada temanya adalah dengan halal bihalal kita bicara ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan Islam ini. Di dalam acara kita nanti akan diisi dua hal. Yang pertama silaturahmi, yang kedua saling memaafkan. Ada dua hal, dua kebaikan yang akan kita lakukan dalam acara ini. Dan dua-duanya itu adalah dua-dua hal yang sangat kebaikan dan ada di dalam agama manapun. Dua hal yang bersama, silaturahmi dan saling memaafkan. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan baik tempat, ya makanan atau pelayanan yang ada di sini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar
membawa berkah bagi kita semua. Amin amin amin. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Ketua Kegiatan Ramadan yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Nurul Watodi M.Com. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Dr. Anda Ani Nasib. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Imron SHMM, yang saya hormati Tamu Karom Pak Yai Haji Dr. Multazam MAG, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan semua Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP 25 Semarang yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia, sehat. Kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini, alhamdulillah, tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan melalui lisan kita, hati kita, perbuatan kita membuat Allah ridho pada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dalam menjalani hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ketua Komite, kami laporkan bahwa untuk tahun ini kegiatan amal Ramadan di tempat kami di SMP 25 ada beberapa kegiatan. Ada peringatan nuzul Quran, kemudian ada zakat fitrah, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, kemudian pesantren Ramadan Bapak kelas 7 dan 8 kami juga mengadakan secara virtual, kemudian halal bihalal. Nah ini saya bersyukur sekali bahwa kegiatan zakat fitrah itu betul-betul ternyata dari orang tua, walaupun kondisinya seperti ini, pandemi sulit, mungkin banyak PHK dan yang lain-lain, zakat fitrah lancar. Dari siswa-siswa dari Bapak Ibu guru, kayak kita terkumpul 665 sak, per saknya 2,5 kilo Bapak. Dan alhamdulillah diberikan ke siswa-siswa yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga, atas nama keluarga besar SMP 25 Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini mohon maaf lahir batin, tentunya dalam pergaulan selama teman-teman guru dengan saya hampir 2 tahun, mungkin Pak Soko tadi 2 tahunnya Oktober. Nah ini tentunya ada salah kata, salah perbuatan, kadang pandangan mata itu kadang ada yang di hati merasa tidak enak. Jadi pada kesempatan kali ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya bahwa sesungguhnya itu tidak disengaja, tetapi mungkin hanya hilaf semata. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita sehingga pada hari ini halal bihalal kita ludahkan semuanya. Apa yang masa lalu yang seperti itu kita leburkan. Hari ini sudah tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa juga di antara kita. Kita menjalin hubungan kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi ke depannya. Demikian dari saya. Matur suwun sekali lagi. Saya berdoa semoga kita semuanya selalu mendapat lindungan dari Allah dan hidayah petunjuk agar kita bisa melaksanakan yang terbaik. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, semoga kita semuanya ikhlas saling memaafkan seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, sehingga kedepannya persaudaraan kita, langkah kita semakin mantap, semakin erat, menyatu keluarga besar SMP 25 demi kebaikan ke depannya. Selanjutnya, waktu kami aturkan kepada Bapak Mohib Baron SHMM, paling pangandikan Bapak Mohib.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang selalu saya hormati Ibu Ani, Kepala SMP Negeri 25 Semarang. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Muharram kita, Bapak Kiai Haji Dr. Multazam Ahmad MAG, yang nanti akan berikan maizah hasanah kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu dari tata usaha maupun adik-adik para siswa SMP Negeri 25 Semarang. Marilah kita untuk selalu panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti halal bihalal keluarga besar SMP Negeri 25 Semarang yang tentunya dilaksanakan secara langsung di aula SMP Negeri 25, juga diikuti oleh para siswa SMP Negeri 25 melalui virtual. Selawat dan salam marilah kita untuk selalu haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala SMP Negeri 25 Semarang, di mana kegiatan-kegiatan amalan Ramadan yang telah dilaksanakan, dan itu pun dalam rangka untuk mendidik anak-anak SMP Negeri 25 Semarang ini sudah bisa dilaksanakan meskipun saat sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya tidak bisa lepas dari peran Bapak Ibu Guru, juga peran dari orang tua murid. Oleh karena itu, saya atas nama Komite SMP Negeri 25 Semarang menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua siswa, juga kepada Bapak Ibu Guru. Semoga anak-anak kita ini telah menjadi anak yang soleh, solehah, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Yang selanjutnya, yang kedua kali, tentunya saya juga mohon maaf Bu Ani, Pak Multazam, saya mencoba untuk memprioritaskan agenda di SMP Negeri 25. Meskipun tadi ada banyak kegiatan yang harus saya laksanakan, saya bagi tugas dengan teman-teman, karena beberapa kali saya diundang oleh Bu Ani melalui Bu Yenti. Ini kebetulan pas benturan bersamaan terus rapat, dan syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa sowan, saya bisa bersilaturahmi, yang tentunya saya secara pribadi tidak bisa lepas dari hilaf, salah. Oleh karena itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan tentunya mari kita bersama-sama, tentunya saya atas nama Komite SMP Negeri 25 Semarang yang selalu mendorong agar Bapak, Ibu, para guru, juga karyawan-karyawati SMP Negeri 25 di bawah komando Ibu Ani, Kepala Sekolah, kami mendorong agar pelaksanaan tugas-tugas ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya kita selalu bermohon kepada Allah semoga Bapak Ibu semua yang ada di SMP 25 Semarang ini, juga siswa-siswi SMP Negeri 25 Semarang senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan dijauhkan dari COVID-19. Mungkin itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Ibu Hajah TRA Ani Binarsih MPD, Al-Mukarram sahabat saya Bapak Camat Tugu, Bapak Haji Ali Imron Esa MH, jadi titelnya bukan MN tapi MH ya. Mulai Muhammad Haji Muhammad Ali Imron Esa MH. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa bersilaturahmi di satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada siang hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan sebuah barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya ini diundang jauh-jauh dari Pati. Saya tidak berani menolak kalau Bu Ani itu sudah menghentikan. Iki wis diukur wis piro. Ya kan? Maka dengan rasa hormat tadi Pak Suko sudah mengingatkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek ana Quran diwaca kon ngrungokke, ya kan? Wa ansitu la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat di dalam hal ini. Sama nek ana wong maca itu harus didengarkan. Kalau ada orang yang memberi mau'izah hasanah juga didengarkan. Maka ansip HP cari. Tolong HP-nya di sana lihat. Gantian nanti. Purun apa boten? Nah, ngono aja kok Pak Mun ngomong apa nanti orang ngerti. Aku wis ado-ado, bayarannya akeh, aja sampai saya dhewe. Jangan gitu ya, toh. Ya, kuwi mana? Waktunya cukup, yang penting ada. Kata gue, bagaimana itu? Baik, alhamdulillah, masyaallah, la haula wa quwwata illa billah. Saya akan memulai sejarah kenapa sih harus ada halal dan halal. Ketika kita mengakhiri Ramadan, itu adalah ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal fitri, ketika kebahagiaan hadir ketika kita memasuki akhir di dalam Ramadan. Maka disitulah kalau kita disebut itu ada takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la apa yang terjadi ketika malam takbiran? Kita semua pasti akan terenyuh. Ingat sebuah kebahagiaan semuanya. Jadi bahagia, sedih, campur aduk pada waktu malam takbir. Maka menurut Ali Syarati itu adalah deklarasi sebuah kebahagiaan. Ya kan? Bahagia betul itu. Allah yang nangis. Karena apa? Ya Allah, orang tua saya sudah tidak ada. Saya ini hari ini dapat THR, dapat gaji ke-13, dapat TPP, dapat sertifikasi. Ya Allah, saya tidak bisa mengirimi, apalagi untuk mudik. Masya Allah. Subhanallah, muncul gak kira-kira ketika takbiran? Pak Suko nangis, eling bapak, kira-kira eling gak Pak Suko? Wajah bapak ini ketika takbiran, eling kan? Pak Harsono, mana Harsono? Oh, istri di panggilan Allah, masih ingat wajahnya? Masih? Apa itu? Jadi gitu. Ya Allah Ibu, hari ini bodoh aku raiso kumpul karo kamu. Padahal aku untuk PPP akeh, wis tok sertifikasi.
bestok macam-macam, subhanallah. Itulah kebahagiaan tapi dicampur sedih. Ono nasib lebih sedih. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Israel saat sekarang. Kita lihat, subhanallah, bombardir dari Palestina. Saya baru baca berita tadi, punya keluarga anak itu, dan yang kecil itu masih umur 5 tahun, bapaknya meninggal, semuanya meninggal. Tinggal satu-satunya, yaitu tadi didorong oleh petugas sana, subhanallah. Ini ada lagi saatnya yang sedih. Masih terjadi baku hantam di Papua, yaitu dengan adanya KKSB, kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua. Masya Allah, dengan TNI dan Polri sampai sekarang orang bisa mulai. Justru itulah, kalau di sini alhamdulillah kita masih makan opor hijau saudat untuk, subhanallah. Inilah yang terjadi. Memang itu campur aduk, ada kebahagiaan, ada yang sedih. Sedih juga ditinggal pacarnya. Aduh ya Allah, malam 21 PJ bersama aku, buka bersama. Tapi ketika takbiran, kau sudah memutuskan saya tidak bisa bersamamu di dalam hari raya, subhanallah. Ya kan? Ada enggak? Wongnya no? Mana? Jadi macam-macam di dalam hal ini luar biasa, subhanallah. Itulah yang muncul saat sekarang kita mendengarkan kalimat takbiran. Orang tua sudah meninggal, ada orang yang sakit, wong tua sudah sakit. Mau kita doakan sebelum kita lanjutkan. Orang tua yang sedang sakit diberi sebuah ketabahan, orang tua yang masih hidup beri kenikmatan untuk sehat. Alaminya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Abdul ya Mustaqim, surat Mustaqim, surat Al-Rahman. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah farhatun inda liqaihi, yaitu berjumpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa berhasil, itu besok kita akan ditemu pada Allah janjinya. Jadi ada dua hal yang di dalam hal ini. Ketika kita berbuka mengakhiri Ramadan, kita mendengarkan takbir, terenyuh rasanya. Wong tua uloro orang iso mulai, meskipun THR tetap, meskipun macam-macam ada semuanya. Tapi itulah sebuah realitas. Ya kan? Kita harus betul-betul bersyukur pada Allah. Itulah satu fenomena dalam kehidupan kita. Liqaihi, yaitu apa? Kita ini harus betul-betul, kita sudah kita jalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Janji Allah adalah kita akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil kita apa? Yaitu menahan hawa nafsu kita. Kita selama Ramadan sudah dididik yang luar biasa di dalam hal ini. Suruh untuk jangan sampai berbicara yang kotor-kotor, kurang bermanfaat. Itu kan, di dalam hal ini macam-macam tarbiyah atau pendidikan di dalam bulan Ramadan itu luar biasa. Maka sampai Rasulullah menyampaikan, andai kata umat mengerti di dalam pahala atau ditunjukkan di dalam pahala di dalam Ramadan, maka 1 tahun supaya hadir di dalam bulan Ramadan. Itu saya kira poso sesok orang. Poso sendiri sing durung paham dengan masalah fadilatul amal fi syahri Ramadan. Luar biasa di dalam hal ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnahnya, bisa ibadah wajibnya, bisa ibadah-ibadah yang lain. Itu hanya ada di dalam bulan Ramadan, karena di situ wa ana ajzi bihi. Kita ini harus yakin, hakul yakin, bahwa Allah itu akan memberi pahala kepada kita insyaallah. Itu kita harus memiliki husnudzan kepada Allah. Maka di dalam hadis qudsi itu diterangkan, ana abdidzani, Allah itu tergantung prasangka kalian. Abdi bi katanya. Nah, ke prasangka
kena prasangka sing ora bener, yo ora bener. Itu hadis qudsi loh. Ana abdi, ya, dzanni. Aku itu tergantung prasangkane umat atau makhluk. Mulane lan jenengan itu durung lunga haji, aja ngomong nak durung haji. Apa aja ora iso haji durung. Nak sing jomblo ora entuk jodoh, aja ngomong ora entuk jodoh. Durung entuk jodoh. Dungo lagi. Kandhanane angel ora karuan tuturane. Ya. Aja ngomong nak urung entuk bojo. Durung, aja ngomong ora entuk. Ya. Sing durung entuk THR, aja ngomong durung entuk. Ora entuk, tapi apa? Durung entuk. Sabar di sini, paham ya? Sertifikasi belum keluar, aja ngomong apa namanya orang, tapi durung, ya kayak pamol, durung terus. Alhamdulillah. Oh, caranya. Jadi itulah yang harus kita, hal masalah ini harus kita kerahkan. Maka Allah itu tergantung kita. Ana abdi dzanni. Ini hadis qudsi, hadis yang langsung yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi. Ya nek prasangka ora apik karo kanjeng karo Allah ya wis. Ya, maka harus kita the benefit of the doubt. Oh, itu kan politik. Harus memiliki prasangka yang baik. Benar aku? Benar? Nah, ya benar. Kalau ini wedi nang beliau. Kalau salah, senang ini. Alhamdulillah. Kalau saudara saya sendiri ini memang sering tidak apa-apa. Ya sendiri wong pati ini, kode wong pati ini. Cuma ini akhirnya aku aduh itu mau lagi tekok pokoknya jam 5. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Apakah dulu ada yaitu apa namanya halal bihalal? Kanjeng Nabi itu adalah ketika habis sholat Idul Fitri, itu adalah Nabi itu mendoakan donga kabeh kepada para sahabat. Dongane adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ngono sing bener. Mulane nek jenengan itu ketemu minal aidin wal faizin, itu sing bener adalah taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kalian dan kita semua adalah diterima amal yang kamu, kita semuanya gitu. Minal aidin wal faizin. Ya kan? Kita termasuk orang-orang yang memberi apa, diberi sebuah kemenangan. Ngono caranya. Kanjeng Nabi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tufail itu menyampaikan ketika dia habis khutbah, menyampaikan itulah bersalam-salaman sambil berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tapi nak kene le ngurek-ngurek ra karu-karuan. Sing cukup tulisannya taqabbal ora ono dungane. Itu nih beri biar malah diurek-urek sampai apa-apa. Sing digedekno adalah apa? Informasi kaitan dengan hal-hal yang tidak baik, dicampur aduk. Ya. Itu yang memang media sekarang itu seperti itu. Ditonjolkanlah itu doa itu ya. Taqabbalallah. Monggo. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika itu adalah mendoakan kepada para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, itu dungane, maka bersalam salam. Nah, sekarang masuk kita halal bihalal. Nah, Indonesia ini memang khas Indonesia di dalam hal ini. Halal bihalal. Tulisan ini halal bihalal. Ya, betul. Saya tadi diingatkan oleh Bu Heti jam 5 baru mau Quran. Saya itu kan mau Quran sudah biasa setiap jam 5 sampai jebangi mami, terus
maca koran maaf sebelum maca koran itu memang biasa saya. Tiba-tiba WA saya ada tapi orang tak selesai maca koran lagi buka ngirim jam 5. Ustaz jangan lupa ya, nanti akan ngisi tausiah apa namanya HBH. Aku lagi mudeng ngamek kacamata iki Bu Heti kok bicara BH ini apa? Ternyata yang baik itu H itu halal bihalal, B H. Nah itu terus aku tak balas. Aku kok bukan ceramah tentang BH, udah ukurane piro? Ngajak ini. Ya apa-apa itu aku begitu familiar gitu ya. H BH. Kok ada BH itu apa? Oh maksudnya ya Allah halal bihalal. Halal bihalal itu adalah ini gue Arab itu halal di dalam hal ini. Ini khas bahasa kita luar biasa. Ketika apa namanya Kiai Hasbullah pada tahun 1948, ketika itu situasi politik ada apa namanya DI, TII, berontak, macam-macam situasi politik yang tidak menentu, maka Kiai Hasbullah itu pesan sama Pak Karno. Kiai Hasbullah itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama pada tahun 1948. Karena situasi politik yang tidak menentu sehingga wong-wong elit politik itu berantem diri-diri bagaimana agar digagas supaya pasca sholat Id itu diadakan halal bihalal. Betul itu terus jadi tentrem Pak. Maka muncullah macam-macam, ada open house, ada saling kosong-kosong, ya kan? Kosong-kosong itu kan yombol bahasanya itu terus macam-macam sekarang ini. Ada 50-50, terus macam-macam, kosong-kosong dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa kita, kemasan yang ada pada hari kita. Tapi substansinya adalah kita saling maaf memaafkan. Itu intinya. Maka ketika itulah Bung Karno, ketika waktu itu setelah sholat Idul Fitri, maka dikumpulkan orang-orang tokoh-tokoh politik. Dan itu persis pas tanggal 15 bulan Ramadan. Ngeri loh itu. Pada waktu terjadi pemberontakan DI dan macam-macam gitu. Wes Jakarta poso bisa. Alhamdulillah bisa usulan dari Kiai Hasbullah itu bisa diredam dengan bagus karena setelah sholat Id jadi kumpul dengan baik. Maka di Indonesia kasusnya sedikit. Inilah yang harus dilestarikan budaya kita ini dalam perspektif budaya halal bihalal ini. Ini harus dilestarikan dengan baik. Maka kalau kita melakukan di dalam hal ini adalah maka kalau orang Jawa itu nyebut apa namanya biasanya kalau bodoh itu gawe kupat ya Pak. Kupat itu adalah disimbolkan dengan apa? Ngaku Pak. Dan dikemas dengan adanya lepet dua ya. Dua ini damel betul. Damel kok tak moro aku. Lepat dan lepat itu adalah satu rangkaian. Ngaku salah sampai hati lepat itu. Yang menarik adalah kenapa itu harus dibungkus dengan janur? Janur kelapa muda itu. Nama padi apa itu ya? Wah, pirang-pirang. Janur itu dari bahasa Arab, artinya ja'a an-nur. Ja'a itu teko, nur itu cahaya. Bukan nur. Maka dikemas dengan satu janur, Mas. Inilah indahnya orang Jawa, orang Indonesia mengemas. Maka biasanya orang nyebut kemangan kupat itu kok terus godhong nganu tuh ora beda jenenge lontong. Nah, daun pisang. Nah, kupat itu mesti biasanya janur. Jadi itu dari kata bahasa Arab ja'anur. Janur. Ja'a itu hadir, nur itu cahaya. Itulah mediasinya bahwa orang antara kupat
dengan lepot, dimediasi dengan janur, dengan penuh harapan supaya kita ini setelah menjalani ibadah di dalam Ramadan, jangan sampai kita silaturahim seperti ini adalah jangan sampai pudar. Konsekuensinya ojo dadeke dendam. Ojo wong kita wis ana lepet kok, wis ana kupak kok dan dibungkus janur kok. Disitulah ada cahaya di dalam hati. Subhanallah. Itu sebenarnya. Maka kalau kita bisa menyampaikan di dalam hal ini menghayati filosofinya, manakala ada orang dua anak bertemu saling berjabatan tangan, maka itulah ada cahaya. Orang silaturahim, orang silaturahmi atau silaturahim itu adalah akan melahirkan sebuah rezeki. Menurut itu. Jadi luar biasa kalau kita ngucai di dalam hal ini. Maka aku ditangkap kemarin itu hari Jumat pagi, bangun azan di RRI itu, saya di rumah. Setiap pagi saya ngaji itu dari rumah karena situasinya seperti ini itu ya. Takok bedanya silaturahmi dengan silaturahim itu apa? Sing takok wong Brebes, bahasa Brebes aku ya kurang paham. Ya itu tak jelas gitu. Neng budi Arab itu rano sing jenis silaturahim. Apa silaturahmi itu enggak ada. Itu ditertawakan orang dari sana. Tapi yang betul adalah silaturahmi. Silaturahmi ini apa silaturahim? Maaf. Silaturahim. Silaturahmi itu adalah sudah bahasa Indonesia. Apa sebabnya? Sebabnya kalau silaturahim, ar-rahim itu kan apa? Kasih sayang yang ada, yang digarwa ibu ya. Maka itu adalah kita itu bisa mengatakan kalau kita sama saudara itu sing benar adalah silaturahim. Kalau sore ini adalah silaturahmi. Paham ya? Nah itu kira-kira. Ngerti lah yang buri ya? Ojo dolanan HP wae to. Iki mahal iki. Paham iki Bu Ani itu wis wae aku harus tenanan ojo saya dhewe. Ngerti tak? Nah. Ojo. Beda ya silaturahmi dengan silaturahim. Paham ya? Nah itu nah kalau sedulur, bapak, ibu, mertua dan lain sebagainya itu intinya adalah silaturahim. Nah kita semuanya ini adalah silaturahmi. Semuanya akan mendatangkan. Maka itu tadi mediasinya adalah antara kupat dengan apa dunia itu lobat. Itu mediasinya adalah janur. Itu ada cahaya di situ. Maka di dalam hal ini ada 3 hal. Orang yang berpuasa itu akan dinilai berhasil. Tadi itu sudah dibaca oleh anak tadi di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayz wal-kadhibina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Keberhasilan orang puasa akan dilihat 3 aspek. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra. Orang yang bisa menafkahkan sebagian rezeki yang engkau terima. Coba. Perintahnya itu kan sebagian. Fis-sarra, baik kita di dalam kelonggaran maupun di dalam waktu sempit. Tetap kita akan ngasih, kita akan tetap memberi yang membutuhkan. Fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua adalah keberhasilan orang berpuasa akan dinilai orang yang bisa menahan amarah. Jadi amarah ini salah satu keberhasilan loh, wong poso. Lampun nak berposo, wes halal bihalal kok aja cerewet wae ngamuni wong lha itu piye? Ya ora pas to nek itu berarti salah satu tanda tidak berhasil di dalam puasanya. Maka komunikasi itu penting.
Komunikasi itu penting. Nah, tempat salah itu ada setiap orang. Maka saya ini di sini bagus sekali. Ono nak ketemu aku, ini Pak Mutazah, itu selalu minta maaf di awalnya. Ya tak dono wae lah, sing pinter bahasa Jawa. Ngapunten Pak Mul. Nah, ono iki. Selalu saya terenyuh ini kata-kata ngapunten Pak Mul sebelum dia menyampaikan. Sing siji dulu kerasnya karuan, tapi saya kira api. Ngapunten bos, lho, diwai bos barang kan? Ngapunten bos, jenengan kurang ngisi jurnal, jadi. Tak berarti kan ngapunten niku, masya Allah. Ya ana niku, ya ana sing cuak ya, sing wong macam-macam. Iki lho Pak Sukoso, mesti nak ngomong aku, ngapunten Pak, terenyuh saya. Kalau ada di kawai kata-kata balafin, terenyuh siang. Sopo wae. Ya, itu. Maka diawali dengan itu. Wah, sak kerasa apapun, mohon maaf Bapak, gitu kan. Misalnya Pak Camat karo sopo mohon maaf, meskipun salah, diawali dengan balafin, mohon maaf. Mohon maaf, Mas, tadi kok ono kekeliruan dulu ya. Iku lara dibuya mereka. Nah kita delok iki akeh. Sing kurang. Terenyuh. Istri saya bertanya, mohon izin ya, maaf, konon aku mau kurang kok ono THR, lu ngono iki. Terenyuh, saya ngomong, infonya mau nomi aku, tapi urung tak delok, aku urung sempat. Lah kemarin lho iki gone, kemarin aku diberi Ibu Ganjar. Ono iki sing konggone Pak Wagub, iki sing konggone Pak Wali, tapi transfer lebih ini bisa diambil, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang ya nggak usah, aku insya Allah cukup. Nah gitu kan, itulah bahasa komunikasi sing enak. Itulah sing wanita sakit. Beda dengan katanya DTHR di beda ya, beda tak? Tapi yang di awal itu malah aku terenyuh. Nah ini bener. Tapi sing komuni pemerintah sekolah urung tak delok. Urung tak delok urung sempat. Piye yo? Ora salah ora masalah. Ngono. Wis dibagi-bagi wae ya wis tak bagi. Ngono carane. Komunikasi adalah sangat penting di dalam hal ini. Meskipun salahnya seperti apa, diawali dengan maaf. Maaf Pak Camat, meskipun tak oleh misalnya. Tolong ini dibudayakan. Itulah salah satu keberhasilan tiang orang berpuasa. Meskipun apa jenis hati ini wis dak kapanan. Apa ngomong yo jenis tiang itu kan memang al-insan mahalul khata. Manusia itu tempat gone wong sing lali, wong sing salah. Diingatkan kalau ada kesalahan. Itu caranya. Jadi ojo kok saenai dewi, komunikasi sangat penting. Itulah salah satu keberhasilan adalah orang yang bisa menahan amarah. Maka ada unen-unen, ini kata Pak Suko, luka pedang iso diobati, terus luka hati dibawa mati. Sakit loh itu. Wong nambuk lara hati, sakit dibawa mati. Sakitnya tuh di sini. Iya, sakitnya di sini. Benar Pak Suko, benar-benar ya. Nah itu minta Pak Suko. Saya pernah dengar dia, bahasa Jawa dia itu kan bagus. Luka pedang bisa diobati, tapi luka hati sampai dibawa mati. Kita uang itu, ya Allah Pak Camat iki loh. Lu kok pensiun ya? Dulu itu masya Allah Nabi Rakaruan. Ya kalau tidak apa judulnya itu, mulai lebaran bagi-bagi. Nah itu kan dikenal nggak?